Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Anggara dari kelas 4 PJJA. Di sini saya akan mengulangi materi Geographic Information System dari Bu Sri Reski. Oke, yang pertama itu ada data informasi, sistem informasi geografis. Nah, untuk data adalah kumpulan fakta mentah. Fakta di sini itu adalah sesuatu yang dapat diamati dan diukur. Contohnya angka, suhu, daftar nama, atau koordinat lokasi. Nah, kemudian ada informasi, yaitu data yang telah diproses sehingga memiliki arti berguna bagi pengambil keputusan. Kemudian ada sistem informasi, yaitu kombinasi dari teknologi informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta aktivitas orang-orang yang menggunakan berbagai teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Secara sederhana, ini itu adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi. Kemudian ada sistem informasi geografis, yaitu sistem komputer terkhusus yang digunakan untuk mengelola data yang memiliki referensi geografis atau koordinat lokasi di permukaan. Nah, kemudian ada data dan informasi. Untuk data itu adalah kumpulan data. Kemudian fakta adalah sesuatu yang dapat diamati dan diukur. Informasi adalah data yang telah diproses. Nah, bila mana suatu informasi tidak berarti bagi usernya, nah pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Kan kalau kita tidak membutuhkan informasi tersebut, pasti itu hal tersebut tuh kadang tidak berguna seperti itu. Kemudian data dan informasi. Data merupakan bahasa matematikal dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dan menggambarkan suatu objek manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya. Menurut Prahasta 2009, data merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Berarti data itu tuh sesuai fakta, bukan diiming-imingkan ataupun kita modifikasi. Nah, kemudian data dan informasi sebagai rumus area yaitu adalah panjang kali lebar, depth depth dikali width. Nah, kemudian informasi yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi, kalau seandainya ada data yang eh, sudah diolah dan tidak memiliki eh, tidak memiliki arti atau manfaat, maka itu belum disebut sebagai informasi. Nah, kemudian ciri-ciri informasi yang berguna. Yang pertama itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Karena kalau tidak untuk kepentingan pengguna, pasti itu tidak akan berguna. Kemudian teliti, relevan, harus relevan dengan hasil ataupun dengan zaman sekarang, siap digunakan pada waktu yang diperlukan, mudah dimengerti, singkat, dapat dipercaya, lengkap, mudah dipercaya. Nah, kemudian sumber kesalahan informasi. Nah, sumber dari kesalahan informasi itu biasanya itu dari metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah. Karena kan terkadang beberapa orang itu kan tidak fokus, namanya juga manusia kan pasti ada salahnya. Kemudian tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Data hilang dan tidak terolah. Nah, biasanya data data yang dihasilkan dari pengujian itu beberapa dari biasanya ini mahasiswa. Mahasiswa itu sembarangan meletakkan hasil pengujian mereka sehingga data mereka itu hilang. Kemudian kesalahan mencatat atau mengkoreksi data. Karena kalau biasanya itu contohnya dalam pengukuran itu biasanya kan ada yang melihat, ada yang mencatat, ada yang memegangi rambu ukur. Biasanya itu kan ada yang rambu ukurnya gerak-gerak ataupun ada yang membacanya yang salah atau yang mencatat yang salah. Kemudian kesalahan dalam prosedur pengolahan, kesalahan yang disengaja. Nah, relasi umum antara data, informasi, input processing output dan umpan banyaknya. Nah, data itu data harus dilakukan dengan pengolahan, pemrosesan, konversi, transformasi dan lain-lain sehingga dia akan menghasilkan informasi. Nah, kemudian siklus data informasi ini dimulai dari input data. Misal kita itu mau melakukan pengukuran, berarti kita harus mengukur, kita masukkan sudut elevasinya, sudut vertikal, sudut horizontalnya, sehingga akan terjadilah proses di sana. Nah, selagi di proses itu, kita harus tahu referensi dari proses yang kita lakukan. Kemudian akan adalah basis data, itu kumpulan data dari proses referensi basis data yang kita dapatkan, maka akan menghasilkan output atau informasi kepada siapa? Kepada penerima. Dari penerima ini akan terjadilah suatu mungkin
perdebatan atau eh, perdebatan yang akan menghasilkan keputusan dan tindakan. Nah, dari keputusan dan tindakan ini yaitu adalah hasil dari tindakan tersebut. Dapat data yang diinginkan. Nah, itu akan terjadi terus berulang-ulang. Kemudian ada data dan informasi yang berikutnya itu data geografis, geospasial, yaitu data yang mendeskripsikan objek yang terkait dengan lokasi geografis yang memiliki komponen spasial dan tematik. Nah, komponen spasial yaitu data spasial berkaitan dengan lokasi dan hubungan dengan objek lain. Pengamatan memiliki dua aspek dalam lokasinya, lokalisasi absolut berdasarkan sistem koordinat dan hubungan topologi yang mengacu pada pengamatan lain. Nah, kemudian ada komponen tematik. Nah, untuk komponen tematik atau data atribut menjelaskan karakteristik dari data spasial. Nah, kemudian uh, geographic features are represented by two types of data. Kemudian ini kan ada data spasial. Nah, atribut datanya bisa dari nama jalan, nama alamat di kiri, nama alamat di kanan, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian itu ada contohnya di sini ada data spasial, ada area 1, area 2, area 3, area 4 sampai area 5. Kemudian ada dalam keduniaan nyatanya itu ada spasial data dengan pasti di dalam foto dunia nyata tuh ada data spasial, kemudian ada atribut datanya. Nah, atribut datanya itu misalkan di sini ada dicontohin eh, area satu. Area satu luasannya itu ada 2.550. Kemudian itu untuk hutan, kemudian eh, digunakan untuk orang lokal. Kemudian ada area 2, area 3, area 4, area 5. Seperti itu. Nah, kemudian data spasial dapat direpresentasikan sebagai titik, garis, atau area yang didefinisikan pada referensi tertentu. Misalnya itu pada sistem koordinat. Nah, data atribut dapat dipresentasikan dalam bentuk teks alfanumerik, grafik, atau gambar yang terkait dengan lokasi spesifik dari data spasial. Secara teknis, baik data spasial maupun data atribut dikelola dalam sistem basis data. Nah, apa sih itu sistem? Salah satu cara para ilmuwan agar memahami dunia adalah reduksionis, yaitu merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Semua hal dikaitkan dengan semua hal lain. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian komponen elemen. Setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem atau subsistem. Nah, kemudian sistem informasi suatu sistem gabungan manusia mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Maka sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan mengendalian. Nah, kemudian tujuan dan aktivitas sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematikan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi menurut Budihar 95. Kemudian, kegiatan yang dimaksud itu adalah mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi komunikasi yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Nah, kemudian ada sistem informasi berbasis komputer versus tidak berbasis komputer. Jadi, kalau tidak pada tahun-tahun sebelumnya, di zaman lampau itu kan kita tidak menggunakan eh, komputer. Jadi awalnya itu kita tidak berbasis komputer. Nah, dari tidak berbasis komputer itu tidak mudah untuk dikendalikan. Karena apa? Karena banyak yang kayak sistem koordinat yang sangat panjang, sangat banyak, dan kalau mau dicatat satu pun takutnya ada yang keliru. Kemudian ada tapi tidak semua sistem informasi siap untuk segera diadaptasikan dengan sistem komputer. Nah, yang pertama itu karena jumlah sistem informasi yang cukup banyak, dana yang sangat terbatas, kompleksitas yang relatif rendah, jumlah pengguna sistem informasi yang relatif rendah, cenderung tetap mempertahankan tenaga manusia. Nah, data data disimpan karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer ya. Data disimpan dalam
di dalam media perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Penelusuran dapat data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah dan tidak jadi prioritas tertentu. Semakin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan cepat. Nah, kemudian kecepatan pengelolaan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait, yaitu manusia, dalam menghitung, menyusun tabel laporan, dan menggandakan laporan. Pengiriman data dan informasi sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan. Ya kan, otomatis kalau tidak ada di komputer, seperti sekarang berarti kita harus menyampaikan data tersebut secara langsung gitu. Kemudian penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Nah, tapi karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer itu yang pertama, data tersimpan di dalam media perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri dalam satuan waktu detik maupun menit. Sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di satu lokasi saja, tidak tidak secara acak dan tidak akan memenuhi ruang kerja biasanya. Kecepatan pengolahan data sangat tinggi, orde detik, menit, hingga jam, sangat tergantung pada volume data, ruang penyimpanan RAM, dan prosesor terkait. Kemudian, transmisi data atau pengiriman data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Jadi ini akan sangat cepat pengirimannya, tidak akan delay. Delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran pengolahan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Lokasi-lokasi pengembangan pengoperasian sistem yang tersebar tidak mengalami kemudahan dalam memonitoring dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait. Nah, mungkin itu saja tentang sistem informasi geografik hari ini. Terima kasih.